Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Patricia dengan NIM 210600048. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengantar fluktuasi ekonomi. Ayo sama-sama kita saksikan pada PPT berikut ini. Siklus bisnis. Yang dimaksud dengan siklus bisnis adalah fluktuasi jangka pendek dalam output dan kesempatan kerja atau pengangguran atau employment. Pada bab-bab sebelumnya, dipelajari teori-teori yang menjelaskan bagaimana perekonomian bergerak dalam jangka panjang. Sekarang akan dijelaskan bagaimana perekonomian bergerak dalam jangka pendeknya. GDP dan komponen-komponennya. GDP mengukur total income dan total pengeluaran pada kondisi perekonomian. Biro Penelitian Ekonomi Nasional atau National Bureau of Economic Research atau NBER adalah penentu resmi di Amerika Serikat apakah perekonomian mengalami resesi. Resesi biasa didefinisikan oleh suatu periode di mana ada dua penurunan berturutan pada GDP real. Baiklah, mari kita sama-sama saksikan kurva berikut ini. Ini adalah growth rates of real GDP atau biasa disebut dengan rate GDP real consumption, di mana pada garis biru ini biasa disebut dengan real GDP growth rate, dan pada garis oranye yaitu consumption atau growth rate, dan pada garis hijau atau tengah biasa disebut dengan average growth rate. Selanjutnya yaitu kurva growth rates of real GDP atau consumption investment, di mana yang pada garis hijau ini terdapat investment growth rate, dan garis birunya terdapat real GDP growth rate, serta pada garis oranye terdapat consumption growth rate. Selanjutnya yaitu kurva unemployment. Hukum Okun. Saat resesi pengangguran meningkat, hubungan negatif, bila satu naik yang lain turun, antara pengangguran dan GDP ini, hukum Okun atau Okun's Law, berasal dari Arthur Okun. Ekonomi yang pertama mempelajari secara ringkas ini didefinisikan sebagai perubahan persentase GDP real sama dengan 3% dikurang 2 kali perubahan tingkat pengangguran. Jika tingkat pengangguran tetap sama, GDP real tumbuh sekitar 3% untuk setiap poin persentase tingkat pengangguran meningkat. Pertumbuhan GDP real biasanya turun sekitar 2%. Jadi, jika tingkat pengangguran naik dari 5% ke 7%, maka pertumbuhan GDP real menjadi perubahan persentase GDP real sama dengan 3% dikurang 2 kali 7% dikurang 5% sama dengan negatif 1%. Dalam kasus ini, GDP akan turun 1%, mengidentifikasi bahwa perekonomian sedang mengalami resesi. Nah, ini adalah kurva dari Okun's Law atau hukum Okun's. Persentase change in real GDP. Ini merupakan persentase dari GDP real. Indikator-indikator ekonomi utama. Banyak ekonomi dalam bisnis dan pemerintah memiliki peran meramalkan fluktuasi jangka pendek perekonomian. Salah satu cara yang para ekonom gunakan untuk meramal adalah melihat pada indikator utama, yaitu leading indicators. Tiap bulan, Conference Board, sebuah kelompok riset ekonomi swasta, mengumumkan indeks dari indikator-indikator ekonomi utama yang terdiri dari 10 seri data. Tujuannya adalah meramal perubahan aktivitas ekonomi selama 6-9 bulan ke depan, jika dapat sebagai dasar perencanaan bisnis dan kebijakan pemerintah. The Index of Leading Economics Indicator. Yang pertama, hari kerja rata-rata per minggu pekerja produksi industri manufaktur. Yang kedua, klaim mingguan awal rata-rata untuk asuransi pengangguran. Yang ketiga, pesanan baru barang konsumen dan material disesuaikan dengan inflasi. Yang keempat, pesanan baru barang modal non-pertahanan. Yang kelima, kinerja produsen. Yang keenam, pemberian izin mendirikan gedung baru. Yang ketujuh, indeks harga saham. Yang kedelapan, jumlah uang beredar atau M2 disesuaikan dengan inflasi. Yang kesembilan, perbedaan tingkat bunga. Dan yang kesepuluh, indeks ekspektasi konsumen.
Time horizon in macroeconomic. Teori makroekonomi pada jangka panjang dan jangka pendek berbeda pada perilaku harga. Pada jangka panjang, harga fleksibel dan dapat bereaksi pada perubahan penawaran atau permintaan. Pada jangka pendek, banyak harga yang kaku pada tingkat yang ditentukan sebelumnya. Karena harga berperilaku beda pada jangka pendek dan jangka panjang. Kebijakan ekonomi memiliki dampak berbeda-beda pada horizon waktu berbeda. Model permintaan dan penawaran agregat. Pada model makroekonomi memungkinkan kita memeriksa bagaimana tingkat harga agregat dan jumlah output agregat ditentukan dalam jangka pendek. Model makroekonomi ini juga menyediakan suatu cara untuk membedakan bagaimana kinerja perekonomian dalam jangka panjang dan dalam jangka pendeknya. Ini merupakan kurva model makroekonomi, di mana P yaitu price atau harga, dan ini merupakan jangka panjang, dan pada panah nomor 2 ini merupakan jangka pendeknya. Permintaan agregat. Permintaan agregat atau aggregate demand, AD, adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat. Kurva permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli konsumen pada setiap tingkat harga. Teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang atau MV sama dengan PY, di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah perputaran uang, P adalah tingkat harga, dan Y adalah jumlah output. Asumsi yang memudahkan yaitu perputaran uang adalah konstan. Sehingga persamaan kuantitas dapat ditulis ulang dalam bentuk penawaran dan permintaan untuk keseimbangan uang real. M per P sama dengan M per P pangkat D sama dengan KY, di mana K sama dengan 1 per V adalah parameter penentu berapa banyak uang orang ingin pegang untuk tiap dolar pendapatan. Persamaan ini menyatakan bahwa penawaran keseimbangan uang real sama dengan permintaan uang real dan permintaan adalah proporsional terhadap output. Asumsi perputaran konstan sama dengan asumsi permintaan untuk keseimbangan uang real per unit output adalah konstan. Kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat atau agregat demand AD menunjukkan hubungan negatif antara tingkat harga P dan jumlah barang dan jasa yang diminta Y. Kurva permintaan digambarkan untuk nilai jumlah uang beredar M tertentu. Kurva ini miring ke bawah, yang berarti semakin tinggi tingkat harga atau price, semakin rendah tingkat keseimbangan real M per P. Dan karenanya semakin rendah jumlah barang dan jasa yang diminta, yaitu Y. Ini adalah kurva dari menentukan tingkat harga. Seiring penurunan tingkat harga, maka permintaan akan bergerak ke bawah sepanjang kurva AD. Dan ini merupakan di mana kurva tersebut mencerminkan bahwa penurunan akan menurun ke bawah sesuai dengan permintaan kurva AD tersebut. Setiap perubahan pada M atau V akan bergeser kurva AD. Permintaan output real bervariasi berbanding terbalik dengan tingkat harga, yaitu di mana ketika Y naik sama dengan MVV per, yaitu P-nya akan turun atau price turun. Jika output lebih tinggi, orang terlibat transaksi lebih banyak dan membutuhkan keseimbangan real atau M per P lebih tinggi. Untuk jumlah uang beredar M tetap, keseimbangan real lebih tinggi berdampak tingkat harga lebih rendah. Sebaliknya, jika tingkat harga lebih rendah, keseimbangan uang real lebih tinggi. Tingkat keseimbangan real yang lebih tinggi menyebabkan volume transaksi yang lebih besar, yang berarti jumlah output diminta lebih besar. Kurva permintaan agregat dibuat untuk nilai dari jumlah uang beredar yang tetap. Dengan kata lain, ini menyatakan kombinasi yang mungkin dari P dan Y untuk nilai M tertentu. Jika bank sentral mengubah jumlah uang beredar, maka kombinasi yang mungkin dari P dan Y berubah, yang berarti kurva permintaan agregat bergeser. Pergeseran kurva permintaan. Penurunan jumlah uang beredar M mengurangi nilai output nominal, yaitu PY, untuk setiap tingkat harga tertentu P. Output Y lebih rendah, jadi penurunan jumlah uang beredar bergeser kurva AD ke kiri dari AD ke AD. Kurva AD ke kiri dari AD ke AD. Ini merupakan pergeseran kurva tersebut dari AD ke AD.
Penawaran agregat. Penawaran agregat atau aggregate supply atau AS adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Karena perusahaan menawarkan barang dan jasa memiliki harga fleksibel dalam jangka panjang tapi harga kaku dalam jangka pendek, hubungan-hubungan pada penawaran agregat bergantung pada horizon waktu. Ada dua macam kurva penawaran agregat. Kurva penawaran agregat jangka panjang atau long run aggregate supply kurva atau LRAS dan kurva penawaran agregat jangka pendek atau short run aggregate supply curve atau SRAS. Jangka panjang atau kurva penawaran agregat vertikal karena model klasik menggambarkan bagaimana perekonomian berjalan dalam jangka panjang, kurva penawaran agregat jangka panjang dapat diturunkan dari model klasik. Jumlah output yang diproduksi bergantung pada jumlah tertentu dari modal dan tenaga kerja dan teknologi yang tersedia, sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan F, K dikali dengan L sama dengan Y. Menurut model klasik, output tidak bergantung pada tingkat harga. Mekanisme tersebut telah membantu pembentuk kurva penawaran jangka panjang. Dalam jangka panjang, tingkat output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja serta persediaan teknologi. Tingkat output tidak bergantung pada tingkat harga, di mana Y sama dengan F, K dikali dengan L. Penawaran agregat jangka panjang atau kurva dari long rate kurva penawaran agregat vertikal memenuhi dikotomi klasik karena menunjukkan tingkat output tak bergantung pada jumlah uang beredar. Tingkat output jangka panjang Y disebut kesempatan kerja penuh atau full employment atau tingkat output alamiah natural. Pada tingkat output di mana sumber daya perekonomian dikaryakan sepenuhnya atau lebih realistis di mana pengangguran berada pada tingkat wajarnya. Ini disebut dengan kurva LRAS atau disebut dengan kurva jangka panjang, di mana penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat ke bawah dari AD ke AD. Atau disebut dengan AD absen. Karena kurva ini bergeser dari AD atas, bergeser ke AD bawah. Ini teman-teman bisa lihat kurvanya yaitu dari ADA atau AD atas, dan bergeser dia ke ADB atau AD bawah. Karena kurva AS vertikal dalam jangka panjang, penurunan AD mempengaruhi tingkat harga, tapi tidak dengan tingkat outputnya, tapi tidak dengan hasilnya. Jangka pendek, kurva penawaran agregat horizontal. Model klasik dan kurva penawaran agregat vertikal hanya berlaku pada jangka panjang. Dalam jangka pendek, sebagian harga bersifat kaku dan tidak menyesuaikan dengan perubahan permintaan. Hal ini menyebabkan kurva penawaran jangka pendek tidak berbentuk vertikal, tetapi kurva pada jangka pendek ini berbentuk horizontal, sangat berbeda dengan kurva jangka panjangnya. Ini merupakan kurva jangka pendek, di mana P terdapat price, penawaran agregat jangka pendek atau SRAS, di mana yaitu S disingkat dengan short. Dan ini merupakan kurva dari kurva jangka pendek tersebut, di mana kurvanya juga bergeser tapi berbentuk sumbu horizontal, yaitu dari kurva ADA bergeser kepada ADB. Penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat ke bawah dari AD ke AD absen atau equilibrium perekonomian bergeser dari A ke B karena kurva penawaran agregat horizontal dalam jangka pendek. Sehingga penurunan permintaan agregat akan mengurangi tingkat outputnya. Tadi kalau di jangka panjang tidak mempengaruhi tingkat output, tapi pada saat di kurva jangka pendek itu mengurangi tingkat outputnya. Berarti pada jangka pendek ini mempengaruhi tingkat output. Equilibrium jangka panjang atau disebut dengan long atau yaitu kurva jangka panjang. Dalam jangka panjang, perekonomian ada pada perpotongan kurva penawaran agregat jangka panjang dan kurva permintaan agregat karena harga-harga telah disesuaikan pada tingkat ini. Yaitu di mana kurva jangka pendek ini memotong titik ini pula. Berarti kurva jangka pendeknya memotong titik kurva jangka panjangnya. Ini kurva jangka pendek yang berpotongan dengan kurva jangka panjang.
Penurunan permintaan agregat. Perekonomian dimulai pada equilibrium jangka panjang di titik A, yaitu titik A. Penurunan permintaan agregat yang mungkin disebabkan penurunan perputaran uang akan menggerakkan perekonomian dari titik A ke titik B. Itu di mana perputaran uang tersebut dari titik A ke titik B. Di mana output di bawah tingkat alaminya, seiring turunnya harga perekonomian, pulih dari resesi bergerak dari titik B ke titik C. Karena peningkatan jumlah uang beredar selama perang, tingkat harga hampir berlipat ganda. Saat perang usai, banyak perdebatan apakah akan kembali pada standar emas. Partai Greenback dibentuk dengan tujuan utama memelihara sistem flat money. Para pengambil keputusan memutuskan menghentikan Greenback guna mempertahankan standar emas pada kurs antara dolar dan emas berlaku sebelum perang, dengan tujuan mengembalikan nilai dolar ke tingkat sebelumnya. Keadaan ini memaksa pemerintah membalik kenaikan harga pada masa perang, sehingga permintaan agregat harus turun. Ketika harga mulai turun, perekonomian mengalami resesi, dan saat tingkat harga kembali ke tingkat semula, standar emas diberlakukan kembali. Kebijakan stabilisasi. Perubahan eksogen pada penawaran atau permintaan agregat disebut dengan guncangan atau yaitu shocks. Guncangan yang mempengaruhi penawaran agregat disebut dengan guncangan penawaran atau supply shocks. Guncangan yang mempengaruhi permintaan, kebalikan dari penawaran tadi, yaitu guncangan permintaan demand shocks. Guncangan-guncangan ini mengganggu perekonomian karena mendorong output dan pengangguran menjauh dari tingkat alamiah. Satu tujuan dari model penawaran atau permintaan agregat adalah untuk membantu menjelaskan bagaimana guncangan menyebabkan fluktuasi ekonomi. Ekonomi memakai istilah kebijakan stabilisasi, stabilization policy, yang merujuk pada aksi kebijakan yang diambil untuk mengurangi tekanan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Kebijakan stabilisasi mencobakan memperkecil siklus bisnis dengan menahan output dan kesempatan kerja sedekat mungkin dengan tingkat alamiah. Guncangan pada permintaan agregat. Dalam jangka pendek, kenaikan permintaan meningkatkan output perekonomian. Perekonomian dimulai pada equilibrium jangka panjang di titik A. Ini merupakan titik A dari equilibrium jangka panjang, yaitu kurva jangka panjang. Kenaikan permintaan agregat sebagai akibat kenaikan perputaran uang akan menggerakkan perekonomian dari titik A ke titik B. Jadi akibat dari permintaan agregat akan menggerakkan uang dari titik A ke titik B. Perekonomian akan bergerak dari titik A ke titik B, di mana output berada di atas tingkat alaminya. Saat harga naik, output secara berangsur-angsur kembali ke tingkat alaminya, dan perekonomian akan bergerak dari B ke C. Dari B ke C. Guncangan pada penawaran agregat. Guncangan penawaran yang memburuk akan meningkatkan biaya dan harga. Jika AD dipertahankan konstan, perekonomian bergerak dari titik A ke titik B, mengarah pada stagflasi atau kombinasi kenaikan harga dan penurunan tingkat output. Akhirnya, seiring harga turun, perekonomian kembali ke tingkat alami pada titik A. Mengakomodasi guncangan penawaran agregat yang memperburuk. Menanggapi guncangan penawaran yang memperburuk, bank sentral bisa meningkatkan permintaan agregat untuk mencegah penurunan output. Perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Biaya dari kebijakan ini adalah tingkat harga yang lebih tinggi secara permanen. Itulah yang dapat saya sampaikan pada presentasi pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.